Shalom. Shalom, puji Tuhan. Berbahagialah saat kita masih punya kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan lewat hadiratnya sore hari ini. Amin. Siapkan roh, jiwa dan kekuatanmu. Datang dengan hati yang bersuka cita. Karena Tuhan sangat suka dengan kehadiran gereja Tuhan yang datang membawa pujian syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Yes. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yes. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Katakan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari gereja Tuhan, katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yes. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap
setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kanan, katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tetap nantikan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau berhenti untuk berharap kepada kebaikan Tuhan. Yesus tahu yang terbaik, waktu yang tepat untuk menolong hidupmu dan menolong hidupku. Yes. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengan percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes. Oh, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Katakan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Katakan dengan percaya, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Kali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di jalan hidupku. Sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami bawa penyembahan kami. Kami bawa pujian kami. Kami bawa syukur kami. Sembah Dia. Buka suaramu.
bersyukur, hati kami bermazmur, Engkau tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau yang menciptakan kami Tuhan, membuat kami hidup dan berharga, membuat kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh berdampak bagi dunia ini. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, dari depan sampai belakang. Urapi dengan urapan yang baru. Roh pujian tercurah, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kelemahan diganti menjadi kekuatan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang patah hati Tuhan hibur. Kami yang kurang percaya tambahi iman percaya kami. Sore ini kami akan melihat bahwa Tuhan kami hidup. Tuhan kami mengasihi kami. Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami siap memperkatakan firman Tuhan dengan hati yang percaya. Dalam nama Yesus. Engkau siap memperkatakan janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Sekalipun mulutmu dimasker, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan pegang kendali sampai hari ini. Dia Tuhan yang tetap berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Mari perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Tepuk tangan yang dahsyat gereja Tuhan. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, ya nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, Engkau Allah yang bertindak. Ayo gereja Tuhan katakan. Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, Engkau Allah yang bertindak. Ayo tepuk tangan yang dahsyat, ayo. Mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, Engkau Allah yang bertindak. Oh, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan
Dia bukan Tuhan yang diam saja. Dia melakukan bagian yang terbaik buat orang yang benar. Yes, Dia Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus. Dia Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Amin. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Amin. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Yes. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku jadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Ayo tepuk tangan yang dahsyat gereja Tuhan. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Ayo katakan. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan.
ku hidup bagimu. Katakan dengan percaya. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, ku hidup bagimu. Sekali lagi katakan. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, ku hidup bagimu. Bagimu, bagimu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, oh, oh. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, oh, oh. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sekalipun udaranya panas, waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, dengan segenap kekuatan-Mu, Tuhan sangat suka. Amin. Tuhan ditinggikan di atas pujian orang yang benar. Bawa imanmu, bawa iman percayamu petang ini. Siapkan hatimu dan katakan, Tuhan bicara untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat janji-Mu dalam hidupku Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya tetap percaya
mengajak sore hari ini, apapun keadaanmu, apapun persoalan yang sedang kau alami, orang lain tidak tahu. Tapi engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Berserulah kepadanya. Nyatakan lewat pujian ini, Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatanku. Engkau sanggup melakukan semua yang terbaik buat hidup. Saya mau ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari kita bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Aku masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang punya kekuatan tak terbatas. Yesus. Ya Tuhan, we proud of you Lord. Kami bangga akan Engkau. Kami bangga akan Engkau. Engkau Allah kami yang dahsyat. Enggak salah kami memilih Engkau Tuhan. Enggak salah kami memilih percaya kepadamu. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Buat setiap jaminan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami umat-Mu enggak pernah Engkau tinggalkan. Kami masih punya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, satu hal kami punya Tuhan yang punya kuasa tak terbatas. Yang pasti sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami, berbicaralah buat setiap kami. Roh Kudus urapi kami, urapi umat-Mu. Celikkan mata hati kami sehingga kami bisa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersorak, ketika kami memuji Engkau, Engkau disukakan. Engkau bertahta di atas pujian kami dan Engkau sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, dahsyat. Oke Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar kuat oleh kebersamaan. Ya, kita akan kuat kalau kita bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Kemarin dicontohkan seperti besi. Besi itu kuat, ya. Tapi besi kalau sendiri bisa berkarat, ya. Batu juga kuat, keras gitu ya. Tapi lebih kuat lagi kalau batu, besi, semen, pasir, air dicampur dan menjadi beton. Ketika mereka bersama-sama, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita bersama, ketika kita ada di dalam kebersamaan dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi tantangan. Amin Bapak Ibu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, semakin banyak kita bersama-sama, semakin banyak orang di sekitar kita, semakin apa Bapak Ibu? Semakin banyak masalah. Kenapa? Nah, gesekan. Kenapa bisa tergesek? Karena pikirannya berbeda, kepalanya berbeda. Kan kepalanya banyak nih Bapak Ibu. Di kepala kan ada pikiran. Pikirannya berbeda, punya opini sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Yang seringkali kita kekeh bahwa kita yang benar. Nah ini loh yang membuat kita nggak bisa bersama. Nah kalau kita bisa menyatukan pikiran kita, kehendak kita, kita akan mengalami satu kesatuan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Penghalang untuk kita bersama adalah kehendak bebas kita. Bapak Ibu yang terkasih, namun sebenarnya kita itu, nah ini ya beton tadi ya, kita itu Bapak Ibu sebetulnya kita memang berbeda-beda. Kadang kehendak kita berbeda, namun kita itu satu tujuan. Nah ini, kita satu tujuan untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang menanti kita ini gerejanya sebagai tubuh Kristus untuk bersatu. Tapi itu belum menjadi kenyataan. Kita masih sendiri-sendiri. Kenapa belum jadi kenyataan Bapak Ibu? Karena kita belum bisa bersama-sama berkata, jadilah kehendak-Mu. Tubuh Kristus bisa bersatu. Kalau apa? Kalau menjadikan Yesus itu sebagai kepala. Artinya apa? Kehendaknya kehendak Yesus, bukan kehendak kita. Kalau kita bisa menyerahkan kehendak bebas kita, nurut dengan kehendak Tuhan Yesus, kita akan bisa bersatu. Amin Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha memelihara kesatuan roh. Kalau di dalam NIV dikatakan,
Make every effort to keep unity in spirit through the bond of peace. Dikatakan make every effort. Artinya apa Bapak Ibu? Melakukan dengan segala upaya. Kita mesti melakukan dengan segala upaya untuk apa? Untuk memelihara kesatuan dalam roh. Amin Bapak Ibu. Kalau semua kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehendak kita akan jadi sinkron. Sama dengan kehendak Tuhan. Dan kita bisa bersatu. Seperti beton tadi Bapak Ibu. Batu, pasir, besi, semen, air itu disatukan oleh air. Sehingga bisa dibentuk menjadi beton yang sangat kuat. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita mau belajar untuk menjadi kuat oleh kebersamaan. Makanya minggu ini judul khotbah adalah, tolong dibantu iya. Two are better than one. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, kita ambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9a yang berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih, institusi awal yang Tuhan bentuk ini, institusi awal yang dibangun Tuhan adalah pernikahan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam, dia berkata apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan penolong yaitu Hawa. Ya, karena enggak baik seorang diri saja. Nah, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan Tuhan itu membentuk, menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan dia. Kemudian dikatakan apa? Allah memberkati mereka dan Allah berkata apa? Beranak cuculah dan berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih, laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan dan diberi kuasa, otoritas untuk apa? Menguasai. Nah ini loh Bapak Ibu, kalau kita bisa menggunakan otoritas kita dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang punya kekuatan lebih. Karena berdua lebih baik daripada seorang. Nah, tujuan daripada khotbah ini adalah supaya manusia berkuasa dan kuat menghadapi tantangan si jahat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana berdua menjadi lebih baik daripada seorang diri? Syaratnya adalah kita mau diatur dalam jenjang hierarki Tuhan. Makanya yang pertama adalah kita mesti mau menerima penempatan Tuhan. Tuhan itu punya jenjang hierarki. Kita akan baca di 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Seperti gambar ini ya Bapak Ibu. Nah ini jenjang hierarki yang Tuhan buat. Bahwa kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah Tuhan mau kita ada taat di situ, tunduk dalam penempatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tiap laki-laki itu benar-benar menjadikan kepala Kristus itu sebagai kepala, saya percaya rumah tangga anak-anak Tuhan akan benar-benar baik. Amin. Karena setiap laki-laki tunduk pada firman. Maka dikatakan kepala laki-laki adalah Kristus.
Kenapa enggak Yesus? Kristus artinya apa Bapak Ibu? Yang diurapi. Jadi kalau laki-laki itu tunduk pada firman yang diurapi, dia akan menjadi pelaku firman. Tapi banyak laki-laki enggak tunduk pada firman. Mereka hanya tahu firman, tapi enggak menjadi pelaku. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga perempuan. Dikatakan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Artinya apa Bapak Ibu? Wanita mesti tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih kok wanita mesti tunduk pada laki-laki maksudnya? Kenapa sih wanita kok mesti tunduk pada laki-laki? Apakah wanita kurang berharga? Enggak ya Bapak Ibu ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Dia. Laki-laki dan perempuan sama berharga di mata Tuhan. Hanya penempatannya berbeda karena fungsinya berbeda. Pria itu Tuhan mau berfungsi sebagai pemimpin, sebagai kepala. Wanita sebagai penolong. Nah, kenapa sih wanita mesti tunduk pada suaminya? Kita baca di 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah ini loh Bapak Ibu, kenapa kok perempuan itu harus tunduk pada laki-laki? Karena perempuan diciptakan karena laki-laki. Tadi ketika Tuhan itu melihat Adam sendiri manusia seorang diri enggak baik, dijadikanlah penolong. Siapa itu? Wanita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan perempuan harus memakai tanda wibawa. Ya, kalau zaman dulu dikatakan wanita tuh kalau ke gereja ibadah harus pakai semacam topi. Itu tanda wibawa. Tanda wibawa ini dalam bahasa aslinya adalah exousia, yang artinya power, kuasa yang didelegasikan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika wanita memakai tanda wibawa, dikatakan karena malaikat. Maka Bapak Ibu, malaikat itu yang akan menolong para wanita untuk tunduk pada suaminya. Tunduk itu mudah enggak sih Bapak Ibu? Enggak. Kadang, apalagi kalau kita punya pemikiran sendiri. Kita punya kehendak sendiri. Dan kita berpikir kehendak kita, pikiran kita lebih benar dibanding pikiran suami kita. Rasanya pengen ngotot gitu kan. Enggak mudah Bapak Ibu, tetapi kalau kita mau taat, kita mau ada di dalam penempatan yang Tuhan taruh, akan ada malaikat. Bapak Ibu, malaikat itu ada dua. Ada dua kelompok malaikat. Malaikat yang baik itu membantu manusia. Kalau Bapak Ibu baca di Ibrani 1 ayat 14 dikatakan ada roh-roh yang diutus untuk melayani kita. Ada roh-roh yang diutus, yaitu malaikat-malaikat yang baik. Yang diutus melayani kita, memberi kekuatan kepada kita. Tapi kelompok kedua ada malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat adalah malaikat yang memberontak terhadap Allah dan disebut iblis. Ya, Lucifer itu memberontak pada Allah. Dia ingin menjadi Allah, dia ingin disembah. Dan pengikut-pengikut Lucifer inilah yang disebut malaikat jahat. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan malaikat jahat itu apa? Merusak, Yohanes 10 ayat 10, membunuh, membinasakan, mengacaukan.
Itu pekerjaan dari malaikat yang jahat. Nah kalau kita nggak tunduk, nggak nurut pada penempatan hierarki, jenjang hierarki yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, kita sedang mengundang malaikat yang jahat untuk mengacaukan hidup kita, untuk merusak hidup kita. Tapi kalau kita taat, seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya dikatakan Kristus, kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ketika di Taman Getsemani, ketika menjelang dia harus meminum cawan untuk menanggung semua dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan dia berkata di Lukas 22 ayat 42-43 begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu, kehendak Yesus apa? Pada waktu itu, kehendak Yesus, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu. Itu kehendak Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika dia menanggung semua dosa manusia, dia terpisah dari Allah Bapa. Makanya dikatakan Tuhan itu berdoa dengan sampai mengucurkan keringat darah. Kenapa? Karena ada takut berpisah dengan Allah Bapa. Untuk sekian waktu. Makanya dia berkata kehendakku itu, kalau boleh Tuhan ambil cawan ini. Tapi dia berkata apa? Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, ketika Yesus tunduk, submit pada Allah Bapa, karena waktu itu Yesus turun ke dunia sebagai manusia, maka dia harus tunduk kepada Allah Bapa. Dia menunjukkan, dia memberi teladan, dia tunduk. Maka ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ini Bapak Ibu, seorang malaikat dari langit turun memberikan kekuatan kepada Yesus yang pada saat itu sebagai manusia. Untuk apa? Untuk minum cawan. Untuk menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia. Kenapa malaikat ini turun menguatkan? Karena Yesus tunduk pada otoritas Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, ini pun akan kita alami. Kalau kita mau taat, kita mau submit di bawah otoritas. Ini adalah kunci untuk kita bisa bersama Bapak Ibu. Kita bisa bersama, kita bisa punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kuncinya apa? Merendahkan diri. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa bersama itu kita akan lebih kuat? Karena dengan bersama kita punya sparring partner. Kita punya partner. Tuhan gak mau kita single fighter. Tuhan mau kita berpartner. Kenapa? Karena dengan berpartner Bapak Ibu, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kita tuh gak bisa bertumbuh, kita gak bisa berbuah roh kalau kita single fighter. Gimana kita bisa belajar mengampuni kalau kita sendiri, kita gak mau urusan dengan orang lain. Gimana kita bisa belajar mengalah, gimana kita bisa belajar membalas dengan kebaikan setiap kejahatan yang terjadi pada kita. Kalau kita single fighter. Makanya Tuhan mau kita bersama. Supaya apa? Supaya kita pun bisa digesek. Bisa dibentuk indah. Bapak Ibu yang terkasih. Bisa saling menajamkan. Siapa sih Bapak Ibu yang paling bisa menggesek kita?
Siapa? Istri. Pasangan kita. Orang yang dekat dengan kita. Yang paling bisa menggesek kita. Bapak Ibu yang terkasih. Hari Kamis kemarin, anak-anak tertawa Bapak Ibu. Saya berselisih paham dengan Pak Jeffrey. Singkat cerita, biasanya Bapak Ibu, kalau kita berselisih itu salah satu ngalah. Kali itu Bapak Ibu, kali itu. Saya nggak tahu ini karena saya mempersiapkan khotbah atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi itu terjadi, saya tuh nggak mau ngalah Bapak Ibu. Saya nggak pengen ngerti, saya tuh jengkel sama suami saya. Saya bilang sudah ditutup aja, nggak usah dibicarakan lagi. Tapi suami saya bilang selesaikan gitu loh. Apa sih? Minta jawaban saya bilang nggak usah, saya bilang gitu. Ya singkat cerita terjadi perselisihan. Kemudian saya dimarahi sama suami. Saya marah Bapak Ibu. Saya enggak tunduk. Saya marah, saya nanduk. Saya marah, saya keluar dari kamar. Dah saya Bapak Ibu itu saya sedang persiapan loh Bapak Ibu. Sedang mengawali, sedang melihat bahannya, saya sedang baca ayatnya, sedang persiapan loh Bapak Ibu. Kira-kira setelah saya ndak tunduk sama suami, saya bisa persiapan nggak Bapak Ibu? Nggak bisa lah, wong bahannya tunduk kok. Bahannya tunduk, harus mau menerima penempatan Tuhan. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya nggak bisa teruskan persiapan, saya sudahlah. Aku lagi jengkel, lagi marah Bapak Ibu, tapi saya menguasai diri sendiri. Maksudnya saya marah, enggak marah-marah seorang, tapi saya berusaha menguasai emosi saya sendiri. Saya sudah enggak mau mikir, wes rasa persiapan, wes enggak tahulah siapa yang khotbah nanti. Enggak tahu, saya enggak bisa mikir. Saya lagi marah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya nuruti marah terus Bapak Ibu, yang akan datang siapa Bapak Ibu? Ya, malaikat yang jahat, yang akan semakin mengacaukan, yang akan semakin merusak hubungan saya dengan suami. Waktu itu Bapak Ibu saya cuma berdoa, ini lagi marah Bapak Ibu, saya berdoa. Tuhan tolong Tuhan ampuni aku, Tuhan aku enggak tunduk, Tuhan ampuni aku. Aku enggak tunduk Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku enggak bisa menguasai emosiku Tuhan, tolong aku. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian saya baca, buka note saya menemukan cerita ini Bapak Ibu. Ada seorang wanita muda, dia sedang naik bus, dia sedang duduk santai di dalam bus yang melaju ke tengah kota. Sedang santai, tiba-tiba di perhentian bus berikutnya, ada seorang wanita yang lebih tua, cerewet sekali Bapak Ibu, berisik sekali, dan bawaannya banyak banget. Dia taruh brek di kursi di sebelah wanita muda ini. Habis dia taruh brek lalu dia duduk di situ. Otomatis si wanita muda ini harus menyingkir, sedikit bergeser. Dan dia terjepit antara barang-barang yang dibawa dengan jendela. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian ada pria di belakangnya berkata, Mbak, kalau kamu nggak nyaman, terganggu, ngomong sama ibu itu, bilang bahwa kamu terganggu dengan barang-barangnya dia, yang dia taruh di situ. Bapak Ibu yang terkasih, wanita ini tersenyum dan dia menjawab, aku rasa aku nggak perlu bersikap kasar. Aku rasa aku nggak usah beradu argumen. Toh perjalanan kita bersama sebentar tok. Nanti di perhentian bis berikutnya aku sudah turun. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini membuat saya berpikir, iya ya, hal sepele, ngapain sih sampai merusak suasana, apalagi hubungan.
Hal sepele. Bapak Ibu, kita enggak tahu loh. Kita berjalan hidup bersama berapa lama, enggak tahu. Apa sih yang paling dekat? Kematian. Kita enggak tahu kapan kita mati. Mungkin dalam perhentian berikutnya kita sudah goodbye. Lalu apa yang kita tinggalkan ketika kita dalam kondisi yang marah, bersungut-sungut, merasa enggak puas, cari kambing hitam. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini menyadarkan saya bilang iya ya. Ngapain aku marah hanya karena hal sepele. Sampai aku harus berselisih paham dengan suamiku. Bapak Ibu yang terkasih, dari hal ini kita mau belajar bahwa ayo dalam perjalanan hidup yang singkat, kalau kita ada bersama dengan pasangan, mungkin dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan sahabat-sahabat kita, mari kita jangan membuang waktu hanya untuk apa bersungut-sungut, cari kesalahan, hanya untuk mengeluh. Mari kita mau isi perjalanan hidup kita yang singkat bersama-sama ini. Dengan apa? Saling membahagiakan. Enak kan Bapak Ibu kalau kita saling membahagiakan? Enggak usah direwes masalah sepele, memang kita kadang berbeda pikiran. Berbeda pendapat itu biasa. Tapi mari kita punya kerendahan hati. Untuk kita mau mengalah. Untuk kita mau ada di bawah otoritas. Lupakan semua yang mungkin menyakitkan. Mari kita bersama-sama untuk saling menghargai, saling memaafkan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika saya membaca, yes. Bapak Ibu terus saya tunggu-tunggu Pak Jeffrey kok gak datang-datang ya gitu kan. Saya tuh ngumpet di kamarnya Resel pas pergi. Resel pergi, saya ngumpet di kamarnya Resel. Lalu enggak berapa lama Bapak Ibu, kamar Resel dibuka. Saya bilang, oh ini Pak Jeffrey mesti nyari aku gitu. Tapi dia buka enggak ngomong apa-apa. masih enggak mau gitu kan, enggak mau ngomong apa-apa, cuma buka mungkin ya, oh di sini ya sudah gitu kan. Enggak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Wah ini kalau ini masalah sepele enggak boleh berlarut. Akhirnya apa? Saya datang sama suami, saya bilang, Pak, maafin aku ya. Aku enggak tunduk. Langsung suami saya memaafkan saya. Bapak Ibu, hubungan kami jadi indah lagi. Saling membahagiakan lagi. Amin Bapak Ibu. Habis itu saya baru bisa persiapan Bapak Ibu. Tadinya enggak bisa persiapan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus lihat kelebihan, singkirkan kekurangan. Satu saat ada sepasang suami istri yang sedang merayakan anniversary yang ke-50. Ketika ditanya oleh MC-nya, Ibu selama 50 tahun ini bersama dengan Bapak, wah pasti ada ya kekurangan Bapak gitu kan. Kalau kekurangan Bapak di mata Ibu bagaimana? Lalu istrinya berkata, wah kekurangan suami saya sangat banyak. Sampai enggak sanggup saya ngitung. Banyaknya kayak bintang di langit. Wah enggak bisa ngitung tuh Bapak Ibu. Terus MC-nya kaget, kok mereka bisa harmonis. Terus bagaimana Ibu bisa harmonis seperti ini? Terus kelebihannya juga banyak ya Bu? Enggak, kelebihannya seperti matahari di langit. Banyak enggak matahari? Seperti matahari di langit. Terus resepnya gimana Bu? Kok Ibu bisa dengan suami bisa harmonis? Dia bilang, ketika matahari bersinar, hilanglah seluruh bintang. Seluruh bintang tidak kelihatan. Ketika saya fokus pada kasih suami saya, pada kelebihan suami saya, semua kekurangannya hilang, sirna, tertutup kebaikan. Amin Bapak Ibu.
Ayo kita membangun hubungan itu seperti baik dengan pasangan, baik dengan sahabat, atau dengan saudara. Mari kita perbaiki hubungan. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita singkat, kita nggak tahu kapan berakhir. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya waktu saya berselisih paham dengan Pak Jeffrey, saya cuma percaya satu hal. Pak Jeffrey pasti memaafkan saya. Kenapa? Karena dia sayang sama saya. Yang jelek-jelek sudah nggak inget lagi, gitu kan? Yang saya ingat hanya, kenapa anak-anak tertawa ya? Iya. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian selanjutnya di Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa bersama entah dengan pasangan, dengan tim kita, dikatakan berdua lebih baik. Kenapa? Karena menerima upah yang baik. Amin Bapak Ibu. Kerja bersama dua orang pasti hasilnya lebih banyak dibanding kerja seorang diri. Demikian juga Bapak Ibu di dalam hubungan kita suami istri juga demikian. Kalau kita itu membangun hubungan dengan baik, berdua itu lebih baik. Mendatangkan upah yang baik. Bapak Ibu, kalau suami kita itu kita perlakukan baik, kita perlakukan bak raja, wah, kita sayang, kita perhatikan Bapak Ibu. Ada satu statement berkata, di balik suami yang berhasil ada istri yang bijak. Maka suami itu akan berprestasi maksimal. Upahnya nambah kan Bapak Ibu? Menerima upah yang baik, amin. Ini berbicara juga dalam ekonomi, terlebih di dalam keluarga. Kalau ekonomi ininya kacau, bisa buyar pernikahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, benar-benar kita harus membangun hubungan satu sama lain dengan baik. Bahkan kalau kita bisa bersatu, rukun, Tuhan berkata apa? Tuhan perintahkan berkat tercurah. Amin Bapak Ibu. Reward yang baik, karena berdua itu pasti akan mendatangkan hal-hal yang baik kalau kita bisa memanagenya dengan baik. Tuhan Yesus aja ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan mengutusnya berdua-berdua. Berdua-berdua. Musa ketika diutus, dia berkata, aku enggak bisa ngomong, enggak fasih lidah. Tuhan mengutus Musa didampingi Harun. Berdua-berdua. Mendatangkan upah yang lebih baik secara rohani. Hasil yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita mau terus belajar bersama-sama supaya kita semakin kuat. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya dikatakan Pengkhotbah 4 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga ini, kalau kita berdua lebih baik. Kenapa? Karena kita tuh saling membutuhkan. Kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dikatakan kalau yang satu jatuh, yang satu mengangkat temannya. Bapak Ibu, kita bisa jatuh enggak? Bisa jatuh sakit enggak? Kalau kita pas jatuh sakit, kita butuh orang lain enggak? Sangat butuh Bapak Ibu. Sangat butuh. Kalau udah sakit mau makan aja males gitu kan. Mau bangun dari tempat tidur udah enggak bisa. Kita butuh orang lain yang membawakan kita makan, beliin obat, yang ngurusin kita. Nah ini loh Bapak Ibu, berdua itu lebih baik.
daripada seorang diri. Karena kita saling membutuhkan. Saling menopang. Kita juga bisa mungkin kondisi kita lagi kena cobaan, kena ujian, lagi terpuruk. Kita butuh orang lain yang menguatkan kita. Bapak Ibu, sekalipun kita tuh tahu firman, kalau lagi punya masalah, wah rasanya terpuruk loh Bapak Ibu. Rasanya lemah. Perlu orang lain yang mengingatkan. Perlu orang lain yang mendoakan. Nah ini kenapa berdua lebih baik, karena kita tuh saling membutuhkan. Mari kita mau berbagi hidup dalam suka maupun duka. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan juga, kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas Bapak Ibu. Ini berbicara apa? Berbicara juga bisa secara rohani. Di samping secara jasmani antara suami istri. Tapi secara rohani kita bisa saling memanaskan. Saling memberi semangat. Kalau yang satu lagi dingin rohaninya. Lagi ngelokro gitu ya Bapak Ibu. Yang lain memberi semangat. Ayo semangat, ayo kita ke gereja. Ayo kita cari Tuhan. Ini sudah mendekati akhir zaman. Kita butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, satu ajang triathlon ya Ironman tahun 1997 di Hawaii. Beberapa atlet ini mengikuti lomba tiga macam triathlon tadi ya. Ada bersepeda, berenang dan lari maraton. Dan jarak yang ditempuh nggak main-main, 225 km. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua orang atlet yang ketika mereka karena kelelahan mereka, dua orang ini namanya Sean Welch dan Wendy Ingraham, itu mereka tobrukan dan jatuh dua-duanya. Ketika mereka jatuh Bapak Ibu, mereka berusaha bangkit. Mereka enggak meninggalkan begitu saja. Ayat ini berlaku, Sean Welch ini menolong temannya yang dia tubruk untuk bangkit kembali. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita mereka semakin ayo bersemangat yuk kita selesaikan pertandingan ini. Jarak 20 meter dari finish, mereka sudah sangat kelelahan, akhirnya apa? Jatuh lagi. Dan ketika mereka jatuh, orang dua ini Bapak Ibu sudah susah sekali untuk bangkit. Loyo banget, capek banget, tinggal 20 meter dari garis finish. Akhirnya Bapak Ibu, mereka tetap saling menyemangati, ayo selesaikan tinggal 20 meter sudah kelihatan. Akhirnya si Sean Welch ini dia merangkak, salah dia nggak bisa berdiri lagi, dia merangkak. Dia merangkak menuju ke finish. Sembari setelah sampai di finish Bapak Ibu, sudah kelelahan, sudah ambruk, dia masih nggak ngelupain si temannya Wendy. Dia kasih semangat, ayo Wendy, ayo Wendy. Sambil dia mengulurkan tangan di belakang garis finish. Ayo Wendy, kamu pasti bisa. Si Wendy dengan sekuat tenaga, karena disemangatin oleh temannya ini, sama sesama atlet akhirnya dia pun bisa menyelesaikan. Dan mereka mendapatkan ranking 4 dan 5. Tapi bukan itu Bapak Ibu, yang menjadi berkat buat penonton adalah sekalipun mereka ini pesaing karena sesama atlet, tapi mereka ini bisa saling menolong, menjadi teman. Ketika yang satu jatuh, yang satu enggak meninggalkan. Ya kan Bapak Ibu, kenapa? Ini loh ayat ini berlaku. Ketika kita bisa menyemangati orang, mengangkat teman, maka kita akan berhasil bersama-sama, bisa semakin semangat Bapak Ibu. Kita sendiri akan semakin semangat kalau kita bisa menolong orang. Amin Bapak Ibu. Jadi kita ini saling membutuhkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat terakhir dikatakan Pengkhotbah 4
ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu, tadi dikatakan 2 itu baik, tapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu, perlu ada pengikat yang kuat supaya hubungan itu semakin baik. Perlu ada pengikat yang sangat kuat. Bapak Ibu, ini ada tali ya Bapak Ibu, tali tambang terdiri dari 3 utas. Menurut seorang pembuat tali itu kalau terdiri dari 3 utas, dia ketika dipilin dia akan saling menyentuh dengan sangat baik dan menjadi tali yang sangat kuat. Lebih kuat dibanding tali yang 2 utas ataupun tali yang 4 utas. Karena kalau 4 utas dia nggak bisa saling menyentuh dengan baik. Dijalinnya nggak bisa sebaik kalau 3 utas. Makanya dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu yang terkasih, tali pengikat ini lambang dari Roh Kudus. Tadi kita bilang beton tadi punya kekuatan yang jauh lebih baik ketika bersama-sama menjadi beton. Ada pengikatnya apa? Air. Air yang menyatukan. Demikian juga kita bisa berdua, kita bisa menjadi tim. Kalau apa? Kalau ada pengikat. Siapa? Tuhan, Roh Kudus. Suami istri, Bapak Ibu. Kalau suami istri menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan menjadi seperti tali 3 utas ini yang tidak mudah diputuskan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita beda pendapat, sudah ayo kita kehendak Tuhan apa? Baliknya ke sana terus. Baliknya pada pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Baliknya pada kehendak Tuhan, bukan kehendak bebas kita. Amin Bapak Ibu. 2 orang plus Tuhan, plus tunduk sama Tuhan. Wow, akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Kita akan kuat menghadapi apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya sama suami kalau kami lagi punya masalah. Kalau kami bergandengan berdua, bergandengan tangan berdoa, sepakat, luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan itu pasti buka jalan. Dan yang membuat kita itu, wow Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita tuh dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan dia sebagai pengikat hubungan kita, akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita mau libatkan dia. Mari kita mau bersandar kepada dia. Apapun masalah, apapun ujian, pencobaan. Bersama dengan Tuhan yang punya kekuatan yang tak terbatas. Kita pasti bisa. Amin. Saya dengan Pak Jeffrey bisa punya hubungan yang baik. Yang menyingkirkan segala kelemahan, ketidakbaikan. Kenapa? Karena selalu melibatkan Yesus. Karena kita selalu kembali kepada kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini suami istri. Kalau engkau melibatkan Tuhan, apapun masalahmu dalam rumah tangga, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun segi hidup kita. Pasti ada jalan keluar. Pasti luar biasa. Pasti kita diangkat Tuhan, dipelihara Tuhan, dibedakan daripada orang dunia. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan kuasa Tuhan sungguh tak terbatas. Bapak Ibu, kita mesti bangga dengan Tuhan kita. Dia dahsyat. Kuasanya tak terbatas.
keajaibannya tiada batas. Mari kita bersandar dan mengandalkan Dia. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Yes Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Masih tak terhenti, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, Kebesaran-Mu tiada batas. kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan gak pernah terlambat dan Dia tak pernah terlalu cepat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar. Yes, katakan kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak
bagimu tidak ada yang mustahil. Sebab bagimu tiada yang mustahil. Irabasya kara para para basana. Beta kara takara basere. Irawasya kata kara basya kata kara papa para 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 para. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas, keajaiban tiada batas Tuhan. Kejayaan tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan, segala hormat. Kami bangga karena Engkau Tuhan. Para basada para basada. Yes Lord. Yes Tuhan. Sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Biar saat ini Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ibadah online. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Engkau tahu Tuhan, apa yang saat ini kami sedang hadapi. Mungkin Kau sedang izinkan kami mengalami gesekan. Mungkin dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Atau dengan teman pelayanan. Dengan siapapun Tuhan Engkau tahu. Biar saat ini kami mau Tuhan, kami mau submit di mana Engkau tempatkan kami. Kami mau belajar rendah hati, mengalah. Kami tahu ketika kami lakukan bagian kami, Engkau yang akan mengutus malaikat-Mu untuk memberikan kami kekuatan. Untuk kami terus membangun hubungan bersama. Kami terus bersama dengan pasangan, dengan saudara, membangun hubungan yang baik, saling membahagiakan. Kami mau terus belajar mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sehingga hidup kami semakin berbuah roh. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau pasti memberikan kekuatan buat setiap kami. Karena kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Karena kebesaran-Mu tiada batas. Ketika kami bersandar kepada Engkau, ketika kami mengandalkan Engkau, kami pasti kuat Tuhan. Menghadapi apapun kami akan bersatu. Kami tahu keadaan ke depan gak mudah. Tapi bersama dengan Engkau yang punya kekuatan yang tak terbatas, kami pasti cakap, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap jaminan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Oh, kaulah alasan, kaulah